Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks iklan. Jadi, ikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.4. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menentukan pola penyajian iklan, menentukan struktur iklan, dan menentukan kaidah kebahasaan dari iklan. Di slide ini, kalian bisa melihat ada 3 contoh teks iklan di mana masing-masing memiliki perbedaan pola penyajiannya. Nah, perbedaannya yaitu di gambar yang sebelah kiri, iklan tersebut itu tentang menawarkan produk minuman teh. Sedangkan di gambar yang tengah, iklan tersebut berisi ajakan untuk menghemat energi. Dan pada gambar yang sebelah kanan, iklan tersebut berisi pengumuman bahwa akan ada acara reuni akbar 50 tahunan SMAN Ciamis. Nah, dari ketiga ini, itu walaupun berbeda, tapi sama-sama masuk ke dalam teks iklan. Nah, di sini nanti nih kita akan mempelajari jenis-jenis teks iklan tersebut yang dilihat dari pola penyajiannya. Selanjutnya, kita masuk ke materi pola penyajian iklan, di mana pola penyajian iklan itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan media dan berdasarkan isi. Untuk pola penyajian iklan berdasarkan media, itu dibagi lagi menjadi berdasarkan media cetak dengan media elektronik. Untuk media cetak, itu menggunakan media tulis dan desain grafis dalam memasarkan iklannya. Nah, desain grafis ini lebih mengunggulkan warna, bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Contoh iklan yang ada di media cetak itu terdapat di koran, di poster, di brosur, di majalah, maupun di spanduk. Contoh iklan di media elektronik itu ada di TV, radio, dan internet atau biasa yang lagi hot-hotnya itu di YouTube ya. Karena pengguna YouTube itu sekarang sudah banyak, jadi iklan juga beralih dari TV ke internet atau YouTube. Nah, kalau untuk iklan yang ada di TV itu lebih mengedepankan suara, gerak, dan gambar serta tulisan. Ya, sedangkan kalau di radio itu hanya suara. Suara, gambar pun tidak bisa terlihat ya, jadi hanya suara saja. Kemudian kalau di internet atau di YouTube itu iklan bisa berupa gambar, bisa berupa kata-kata, suara, maupun gerak ya. Lalu, untuk pola penyajian iklan berdasarkan isi itu dibagi lagi menjadi 3 jenis iklan. Yang pertama, iklan pemberitahuan, kemudian yang kedua, iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga, iklan niaga atau penawaran. Kita masuk ke pembahasan pola penyajian iklan berdasarkan isi. Yang sebelumnya sudah kita singgung bahwa pola penyajian iklan itu berdasarkan isi ada 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan niaga atau penawaran. Nah, untuk iklan pemberitahuan itu, isinya yaitu memberitahu atau mengumumkan kepada pembaca mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, agenda, atau hal lainnya. Contohnya, yang tadi ada iklan reuni akbar nih. Di sini ada
tulisan Reuni Akbar 50 tahun SMAN Ciamis. Nah, iklan tersebut itu berisi mengumumkan adanya reuni akbar. Seperti itu ya untuk iklan pemberitahuan. Nah, kalau untuk iklan layanan masyarakat, itu isinya memberikan penjelasan atau mengajak pembaca atau masyarakat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh iklan tersebut. Biasanya pengiklannya itu adalah pemerintah atau LSM. Pemerintah itu misalnya kayak Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perhubungan. Seperti itu ya. Nah, contohnya tadi ada teks iklan tentang hemat energi. Nah, iklan tersebut itu berarti mengajak masyarakat untuk hemat energi dengan cara mematikan lampu jika tidak digunakan. Maka itu masuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Nah, contohnya lagi misal yang lagi rame-ramenya iklan tentang corona, berarti masuknya ke dalam iklan layanan masyarakat. Ya, yang dengan cara memberitahu harus pakai masker seperti itu atau mengajak masyarakat untuk pakai masker, social distancing. Nah, itu masuk ke iklan layanan masyarakat karena yang mengiklankan adalah pemerintah. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini untuk iklan layanan masyarakat. Nah, kalau untuk iklan penawaran atau niaga, isinya biasanya menawarkan produk atau jasa. Contohnya, yang menawarkan produk. Jadi, produk sama jasa itu beda ya. Nah, kalau di sini kita masuk ke produk dulu nih. Produk itu bisa berupa barang, makanan, ataupun minuman. Yang kalian lihat di sini adalah berisi iklan yang menawarkan produk minuman. Minumannya apa? Minumannya teh botol sosro. Seperti itu ya. Lalu kalau untuk jasa itu biasanya berupa jasa pengiriman barang. Contohnya ada Tiki, JNT, JNE itu masuk ke jasa ya. Kalau untuk ada lagi nih pengantaran orang. Nah, contohnya seperti Grab sama Gojek itu masuk ke dalam iklan penawaran juga ya, penawaran jasa. Lalu ada laundry, laundry juga masuk ke jasa. Ya, jadi iklan penawaran jasa. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini semoga kalian paham ya perbedaan antara iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat dengan iklan niaga atau penawaran. Selanjutnya, sekarang kita berlatih untuk menentukan jenis iklan apakah yang ada pada gambar di layar HP atau laptop kalian ini. Jadi, nanti kita akan sama-sama menentukan apakah gambar tersebut atau iklan tersebut itu adalah iklan pemberitahuan atau iklan layanan masyarakat atau iklan penawaran atau niaga. Gambar yang pertama termasuk ke dalam jenis iklan apakah gambar tersebut? Jawabannya adalah iklan pemberitahuan. Nah, kenapa sih masuk ke dalam iklan pemberitahuan? Nah, karena di dalam teks tersebut itu memberitahukan atau menginformasikan telah hilangnya BPKB motor milik Siti Aminah. Nah, seperti itu ya. Sekarang perhatikan gambar kedua. Termasuk ke dalam jenis iklan apakah gambar kedua tersebut? Jawabannya adalah iklan penawaran atau niaga ya. Jadi di sini iklan tersebut adalah iklan yang menawarkan jasa untuk mengantarkan orang. Di situ perusahaannya adalah Gojek. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ketiga. Termasuk ke dalam jenis teks iklan apakah gambar ketiga tersebut? Jawabannya adalah iklan layanan masyarakat. Kenapa masuk ke dalam iklan layanan masyarakat? Karena di situ
Ada kata kunci ayo. Ayo itu berarti mengajak kan? Berarti mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Nah, di sini pengiklannya itu biasanya Kementerian Keuangan kalau misalnya berkaitan dengan pajak. Ya, sampai di sini paham ya perbedaan iklan pemberitahuan, iklan penawaran maupun iklan layanan masyarakat beserta contohnya. Lanjut, kita masuk ke pembahasan struktur teks iklan. Pada struktur teks iklan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengenalan produk, dan yang kedua, pernyataan persuasif. Pada pengenalan produk, teks iklan itu berisi judul iklan, slogan, nama pengiklan, dan gambar. Untuk struktur teks iklan bagian pernyataan persuasif itu berisi deskripsi produk yang biasanya memberikan pernyataan tentang kelebihan produk. Sekarang coba kita berlatih untuk menentukan struktur teks iklan. Kalian bisa melihat pada gambar yang terdapat di slide ini atau yang ada di layar HP kalian atau laptop kalian, di situ ada iklan layanan masyarakat tentang energi. Nah, iklan ini yang akan kita tentukan strukturnya ya. Struktur teks iklan pada gambar tersebut, di bagian pengenalan produknya, judul iklannya yaitu hemat energi. Lalu, slogan dari iklan tersebut apa? Slogan iklan tersebut adalah hemat energi, cinta lingkungan. Kemudian nama pengiklannya siapa nih? Nama pengiklannya yaitu PLN ya. Lalu di iklan tersebut terdapat gambar apa sih? Jawabannya yaitu gambar tuas kontak off ya. Itu yang mencerminkan lampu mati. Nah, untuk pernyataan persuasifnya pada gambar tersebut itu adalah matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Ya, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks iklan. Jadi, di dalam teks iklan itu terdapat 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama bersifat persuasif, kedua kalimat imperatif, ketiga berima atau puitis, yang keempat berkesan positif, dan yang kelima adalah ringkas. Pada kaidah kebahasaan teks iklan ini, tidak semua iklan mencantumkannya ya. Jadi tergantung pengiklannya mau menggunakan kaidah kebahasaan yang mana saja. Misal ada iklan yang menggunakan kalimat ringkas saja. Atau pada teks iklan menggunakan kalimat imperatif tapi tidak memiliki rima. Nah, hal itu diperbolehkan. Nah, untuk kaidah kebahasaan bersifat persuasif, itu maksudnya adalah mengajak. Contohnya, misalnya, ayo beli minuman ini. Nah, itu masuk ke dalam kalimat yang bersifat persuasif. Kalau untuk kalimat imperatif, itu sebenarnya hampir sama dengan kalimat persuasif. Kalau kalimat imperatif itu lebih ke menyuruh. Contohnya, minumlah dengan yang manis. Ya, jadi kalau misalnya persuasif itu, ayo beli minuman ini. Nah, sedangkan kalau kalimat imperatif itu, minumlah dengan yang manis. Jadi, menyuruh untuk meminum minuman yang manis. Kemudian ada kata yang berima atau puitis. Istilah rima itu pasti pernah kalian dengar ya, yaitu pada pelajaran pantun. Nah, untuk teks iklan ini juga memiliki rima, tapi tidak semua teks iklan itu menggunakan rima ya, jadi tidak wajib. Apa sih rima itu? Rima adalah kesamaan bunyi.
ya. Jadi contohnya seperti ini. Dunia bahagia tanpa narkoba. Berarti rimanya itu a a a a ya. Jadi memiliki kesamaan bunyi a a a a seperti itu. Selanjutnya, bahasa iklan juga harus berkesan positif. Artinya, bahasa iklan itu harus mengajak untuk berbuat baik. Contohnya, ayo hemat energi. Nah, di kata-kata tersebut itu mengajak untuk hemat energi, jadi mengajak untuk berbuat baik. Dan iklan bahasanya harus ringkas, jadi tidak bertele-tele. Karena setiap kata itu akan ada biayanya. Jadi, jika durasi iklannya panjang, maka biaya mengiklannya pun akan besar. Atau semakin panjang kalimat, maka semakin mahal harga untuk mengiklankannya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh iklan baris nih. Kalian biasa menemukan iklan ini itu pada koran, ya. Nah, di situ ada tulisan DJLCPT. Nah, kata tersebut singkatan dari dijual cepat. Jadi mereka menggunakan singkatan agar biaya untuk mengiklankan barang tersebut tidak mahal. Tapi dengan catatan nih, singkatan itu harus yang sudah familiar ya. Jadi pembaca tidak perlu pusing untuk mengartikan singkatan tersebut. Seperti itu, paham ya? Sekarang kita berlatih untuk menentukan struktur lagi ya. Namun kali ini dengan kaidah kebahasaan dari teks iklan. Nah, yang sebelumnya kita sudah lakukan itu menentukan struktur ya. Jadi, kita ulangi lagi bahwa dalam menentukan struktur itu kita bagi dua. Yang pertama pengenalan produk dan yang kedua pernyataan persuasif. Di pengenalan produk itu ada judul iklan, slogan, nama pengiklan, serta gambar. Jadi kalian cari tuh di dalam gambar iklan tersebut, judul iklannya apa, slogannya apa, nama pengiklannya siapa, dan gambarnya seperti apa. Lalu pernyataan persuasifnya, deskripsi dari produk tersebut bagaimana? Apakah ada pernyataan yang mendeskripsikan kelebihan dari produk tersebut? Nah, seperti itu ya. Itu untuk struktur. Kemudian, untuk kaidah kebahasaan, itu kalian tinggal memilih dari gambar tersebut, gambar iklan tersebut, kaidah kebahasaan apa yang dipergunakan pengiklan untuk mengiklankan produknya. Seperti itu. Contoh menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan pada gambar yang ada di samping kiri kalian. Di situ ada iklan yang pastinya sudah tak asing lagi buat kalian, yaitu minuman teh botol Sosro. Nah, untuk struktur teks tersebut, dalam pengenalan produknya, terdapat judul iklannya yaitu minuman teh botol. Slogannya yaitu apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Terus siapa nama pengiklannya? Yaitu PT Sosro. Dan ada gambarnya nggak? Ada dong pastinya, yaitu gambarnya botol minuman ya. Lalu, pada pernyataan persuasif, iklan tersebut itu menuliskan deskripsi produk dengan kata asli alami. Nah, kata-kata itu kalian bisa lihat di kiri bawah gambar tersebut. Untuk kaidah kebahasaan pada iklan tersebut, itu hanya satu yang digunakan oleh pengiklan, yaitu bersifat imperatif, di mana pengiklan menyuruh pembaca untuk apapun makanannya, minumnya ya harus teh botol Sosro, seperti itu ya. Nah, sampai di sini semoga kalian paham dan bisa untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks iklan ya.